Oke, berlanjut di video part 2 ya, tentang bagaimana sih sekarang kita coba praktek untuk membuat sebuah video yang terkonsep. Ingat ya teman-teman, pepatah yang mengatakan bahwa gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Itulah kenapa kita sebagai marketing properti itu harus menyajikan iklan-iklan yang kompetitif, iklan-iklan yang bagus ya, agar setidaknya iklan kita itu bisa menjadi atau menarik perhatian para calon buyer kita, sehingga potensi closingnya itu semakin besar ya. Nah, untuk teman-teman yang masih editing videonya belum terlalu mahir, itu jangan berkecil hati, karena saya juga di awal-awal itu baru belajar edit video tuh ketika gabung di Ataisir ya. Saya belum pernah bikin video apapun, tapi karena step by step belajar dari yang edit video sederhana, karena terbiasa akhirnya bisa berkreasi edit-edit video yang lain. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah video agar videonya menarik, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika kita membuat sebuah konsep video, itu alur cerita video itu mau dibikin seperti apa. Apakah alur cerita videonya seperti saya, misalkan pakai tag video sendiri ya, ada sayanya lalu menjelaskan video, penjelasan project dan lain-lain, ataukah hanya part-part bagian-bagian yang digabungkan. Nah, ini juga jangan asal dimasuk-masukin ya bahan iklannya, itu harus dikonsep. Apakah partnya itu kita ingin menampilkan, contoh seperti sekarang kan mau ada launching Nuansa Alam 3. Artinya kita bisa tuh membuat sebuah cerita berdasarkan konten-konten iklan. Bahan-bahan videonya yaitu progres-progres dari Nuansa Alam 1 dan Nuansa Alam 2. Sehingga buyer itu bisa melihat bahwa manajemen di Nuansa Alam yang mulai dari tahap 1, tahap 2 itu berprogres. Nah, jadi alur ceritanya tuh bisa progresnya dulu, kan banyak tuh ya progres ketika masih tahap awal project, lalu kemudian ada video-video tayangan para tamu yang datang, ada yang diwawancara juga. Nah, itu masukin. Nah, di akhir baru nanti dikasih lihat project yang sudah selesai. Nah, itu kan alur ceritanya terkonsep ya. Jadi tidak asal masukin gitu ya lalu dikreasikan, nggak gitu juga. Tapi kita bisa mengonsep sederhananya dengan seperti itu. Jadi teman-teman nanti masukin bahan videonya sesuai dengan konsep yang tadi saya sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik dalam sebuah video itu adalah musik. Nah, ini nih musiknya, saya juga kadang ngasih tahu ya ke teman-teman, pakailah musik yang nyaman, enak didengar. Jangan pakai musik yang asal pilih. Pakailah musik yang memang cocok untuk video perjalanan properti kita. Itu bisa cek di YouTube, cari aja musik no copyright ya. Bisa di kayak channelnya Audio Library atau channel apa namanya tuh, no copyright sound ya, NCS. Banyaklah, tinggal cari di YouTube. Nanti cara downloadnya seperti ini, saya coba liatin ya. Nah, kita ke YouTube. Nah, lalu kita cek misalkan ke ini aja, bisa langsung tulis aja lagu no copyright terbaik misalkan. Nah, di sini kan banyak tuh biasanya ada. Nah, contoh kalau kita lihat yang ini nih. Cari aja yang sesuai dan menurut teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman ya. Jadi beda-beda kan musiknya tuh, memang harus dikreasikan beda-beda biar video kitanya ada diferensiasi dengan video dari marketing yang lain. Nah, misal nih ini udah cocok nih dengan video kita, tinggal salin linknya lalu masuk ke download video.
download audio. Biasanya saya pakai YouTube MP3 ya, YTMP3 atau Usik. Kebanyakan sih saya pakainya Usik ini nih, usik.net. Klik search. Nah, ini Usik, lalu masukin link YouTube yang tadi, lalu search. Udah deh, ini tinggal download yang MP3 ya, yang ini jangan MP4-nya. Kalau MP4 itu video. Download MP3, download. Nah, ini suka ada link-link iklan kayak gini, dikeluarkan aja sampai muncul nah kayak gini, lalu download. Ingat-ingat nanti judul lagu yang di-downloadnya apa, misalkan. Nah, ini namanya background music beat. Nah, berarti nanti judulnya ini akan keluar di file aplikasi KineMaster yang kitanya. Nah, kalau sudah, masuk lagi ke editing video. Mana ya editing? Malah kesini lagi. Editing video. Nah, kita coba mulai edit video ya. Oke, sebelum saya mulai edit video, ini video yang baru saya upload nih. Sambil lihat ya. Nah, ini nih. Bisa teman-teman lihat ya, di opening itu beberapa detik ini adalah detik-detik yang penting banget, krusial banget. Kenapa? Karena buyer itu akan terus menonton video kita itu dari sini nih, dari detik-detik pertama. Kalau dari detik pertamanya aja sudah boring, sudah agak kurang, enggak membuat sebuah video tayangan yang bombastis lah, yang membuat penasaran, itu buyer pasti akan close dan mencari video yang lain. Makanya sebisa mungkin di awal itu kita bikin konsep video yang baik. Kayak gini nih, ini kan enak dilihat nih. Nah, lalu di atasnya ada tulisan coming soon Nuansa Alam 3, di bawahnya ada branding channel saya Jaydan Hadi. Nah, lalu perjalanan videonya itu ya seperti ini, ada tulisan-tulisan, dilihatin progres Nuansa Alam 2 ya. Ini kan editingnya simpel nih. Ini ketika saya juga gabut ya, malas bikin video yang tag sendiri, jadi saya bikin video yang sederhana kayak gini. Nah, ini di awal banget kan, di 1 menit pertama tuh dikasih yang sesuatu yang membuat orang penasaran, sehingga orang mau terus menonton video kita minimal sampai pertengahan atau sampai akhir. Di pertengahannya ada apa sih namanya tuh, ada apa namanya itu, testimoni ya, para pembeli kapling. Ini kan membuat trust nanti untuk calon buyer yang akan membeli project di Nuansa Alam 3. Nah, kita langsung saja buat ya. Jangan lupa sebelum membuat video, download dulu bahan-bahannya di Telegram ya. Bahan-bahan yang di-download itu yang sesuai dengan konsep video teman-teman. Nah, kemudian cari file video, bahan video yang sudah di-downloadnya ya. Biasanya saya di sini nih, bagian download. Misalnya kita mau pakai bahan video yang tadi, tahap awal progres. Cari aja videonya ya. Kalau saya kan udah di-download sebelumnya, itu ada yang paling bawah. Aduh, pagi-pagi agak pilek nih. Nah, ini kan progres awal nuansa nih. Nih, tuh kan. Tinggal dipilih aja maunya yang mana. Kita ambil contoh yang tadi kayak yang saya ya. Nah, saya pakai part yang ini nih, bagian yang ini awalnya. Nah, kita lihat dulu videonya. Ini karena saya pakai editing HP, ya maksudnya edit videonya ini dari HP. Jadi maaf ya suaranya nggak kedengeran, karena saya pakai apa sih namanya itu, pakai speaker, pakai ininya mic, biar jelas gitu ngomongnya, jadi suara dari dalam HP-nya malah nggak keluar nih. Nah, misalnya kita udah edit, ini kan bagian pertama nih. Nah, silakan edit nih, kreasikan aja, kreasi teman-teman. Ingatnya editnya harus rapih, jangan ngasal. Nah, ini kan
musiknya copyright ya. Nah ini di mute aja, caranya gini nih, klik ininya, lalu klik yang bagian audio, lalu di ini nih, diklik bagian ininya ya, mute-nya. Nah kalau sudah, saya biasanya editnya kayak gini nih. Ini kan ada logo. Nah sampai bagian logonya udah mau hilang, lalu dibagi dua, digunting nih pakai gunting, bagi di playhead. Nah yang ini nih sambil jalan aja agak diedit. Nah oke, jadi nanti kayak gini. Sip. Nah ini kan enak tuh dilihatnya ya di tahap awal project. Nanti di bagian ini kita bisa masukin kata-kata ya. Tapi sekali lagi tolong editingnya yang rapi, jangan pakai huruf-huruf yang membingungkan gitu. Jadi pakai huruf-huruf yang jelas. Misalkan, jadi jangan pakai huruf yang kaligrafi gitu ya, pakai huruf yang mudah dibaca. Nah kita misalkan pengen masukin lagi videonya, durasi untuk membuat video diusahakan antara sekitaran 3 menit sampai 5 menit. 3 menit lah normalnya mah, karena kan memang orang Indo tuh nggak mau lama-lama ya, nggak mau ribet juga. Biasanya nonton videonya nggak pernah lama-lama, kecuali kalau teman-teman membuat video sendiri, jadi tag video sendiri kayak saya misalkan membuat video saya yang menjelaskan, itu nggak apa-apa, boleh lama juga. Karena seolah-olah nanti si calon buyer yang menonton video kita itu ibarat ngobrol sama kita, sehingga itu akan tertarik menonton videonya sampai selesai. Tapi kalau misalkan hanya memasukkan konten-konten video sampai 10 menit, saya sarankan jangan ya. Soalnya nanti itu bikin si calon buyer yang menonton video kita itu agak bosan. Rata-rata buyer itu kan paling nonton sekitar 1 menitan udah beres. Kalau dari 1 menit itu kita sudah bisa menyajikan video yang terbaik, itu besar kemungkinan si buyer itu akan menghubungi kita. Nah udah, dari sini kita lihat lagi progresnya. Nah ini kan ada progres tuh, masukin. Kemudian kalau pengen lihat dulu videonya bisa nih dipilih, ditekan, nah sampai keluar video ini, lalu klik nih. Nah ini kan videonya kira-kira bagus gak? Misalnya kalau bagus masukin. Pengen ada Kang Paujinya misalkan yang ngejelasin, boleh. Ini kan ada nih. Nah masukin misalkan. Nanti kan kita edit-edit lagi ya. Nah ini misalkan udah cukup nih. Apa namanya itu? Bahan-bahan videonya. Misalkan ini masukin aja dulu, nanti kan kita bisa buang yang nggak perlunya ya. Nah ini ada yang lagi on progress misalkan ya, silahkan mau pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang ini. Nah lalu karena ini sudah jadi semua, baru kita mulai masukkan bahan yang menampilkan video nuansa alam yang sudah selesai. Ini silakan dikreasikan. Ini kan ada bahan video nuansa alam 1 juga nih. Ini nuansa alam 1 nih. Tinggal cek aja sesuai konsep video teman-teman, ada bahan videonya di Telegram ya. Nah, ini saya pakai nuansa alam 2 biar nggak terlalu capek editnya ya. Teman-teman juga harus memperhatikan waktu ngeditnya berapa lama nih, biar bisa biar bisa membuat skema ngeditnya itu berapa lama nih biasanya saya gitu. Misalkan di copy shopnya dimasukin, lalu ini yang video udah selesainya dimasukin, udah aja nanti kita edit. Tuh segini aja banyak, itu udah mau 5 menit ya, 4 menit 4 menit 50 detik. Lalu kita edit aja. Nah di bagian sini opening teman-teman bisa masukin aja. Kalau misalkan bingung mau masukin konsep apa, kasih aja sebuah tulisan yang membuat bikin penasaran para calon buyer yang menonton video kita. Contoh seperti saya misalkan biasanya bikin tulisan di paling pojok ya, kreasikan. Ingat tulisannya jangan bikin tulisan yang aneh-aneh ya. Misalnya kita pakai ini nih, enter space yang kayak gini nih. Nah ini kan
Tuh, detail tulisannya bagus dan gak terlalu ribet. Nah, simpan di pojok biar orang yang lihat tuh tahu bahwa oh mau ada tahap 3 nih. Video ini tuh menjelaskan perjalanan progres Nuansa Alam 2 dan sudah proyeknya terdelivery dengan baik, sehingga nanti akan membuat orang percaya bahwa oh di tahap 3 juga bakal sekeren ini. Nah, tulisannya biar nanti nggak apa sih, biar tetap terlihat jelas, klik tulisan ini lalu biasanya saya pakai ini nih, yang tulisan ikhtisar. Saya juga nggak tahu ya ini fungsinya apa, cuman nah hasil ngulik-ngulik aja ya udah bisa. Mau pakai animasi boleh, misalkan memudar. Kalau pakai animasi ya teman-teman udah pada paham lah ya, udah edit-edit kayak gitu mah. Intinya bikin video yang jangan rumit, yang enak dilihat, musiknya enak didengar, sehingga nanti bayar itu mau menonton video sampai selesai atau sampai pertengahan jalan dan pesan videonya itu tersampaikan ke buyer tersebut. Nah, kalau mau ini tinggal duplikat aja. Nah, tulisan di sini Nuansa Alam 3. Warnanya bedain, misalkan kita mau pakai warna yang ini nih, ciri khas nuansa kan warna oranye ya. Nah, silakan kreasikan saja. Nah, ini kita sejajarkan. Nah, agak gede dikit. Oke. Oke. Nah, ini kan kayak gini tuh keren kan. Jadi istilahnya simple tapi ada pesan yang tertera di video ini bahwa ini kita mau ada launching tahap 3 nih gitu. Nanti ini tinggal diiniin sampai ujung ya. Nah, kita ini mah contoh aja dulu. Jadi nanti videonya kayak gini, logo nuansa, lalu ada di atasnya tulisan coming soon Nuansa Alam 3, sehingga orang itu bikin penasaran. Nah, ini perjalanan proyeknya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau menghubungkan bahan-bahan video tadi, aduh pilek. Nah, ini bisa di sini nih, klik plus. Nah, ini kan buat animasi menghubungkan video ya. Saya kadang suka dipakai atau kadang enggak juga. Silakan aja kalau mau pakai. Kan pakai yang ini nih, pilih yang kayak gini. Nanti perpindahannya tuh agak halus ya, kayak gini nih. Set. Nah, kalau misalkan di videonya kita hanya ingin menampilkan video yang tanpa ada penjelasan, yaudah kita matikan aja, di mute aja setiap bahan videonya. Khawatir nanti ada agak berisik misalkan kalau ada audionya. Nah, ini kita mute juga ya, Kang Fauzi. Gak usah ngomong dah. Kita lah bukan mau mempromosikan tahap 2-nya, kita cuma ingin menampilkan ini progresnya loh, real project. Nah, ini kita berprogres di Nuansa Alam 2 before and after-nya. Nih. Nah, kalau udah kita edit lagi. Nah, di sini Kang Pak Uji kan ada yang lagi ngomong gini, nggak usah lama-lama sampai beres, dikit aja. Nah, misalkan dari sini kita potong, lalu penjelasan karena ini mungkin bahan yang nggak dipakai. Nah, penjelasan beliau ketika ini kita potong saja, gak usah lama-lama. Nah, jadi nanti videonya kayak gini, ini kan 3 menit 24 detik ya. Tuh, ini kan simple nih. Ini contoh video yang simple, yang gak terlalu ribet, tapi ada pesan di dalamnya, yaitu akan dibukanya Nuansa Alam 3. Nah, dari sini saran saya teman-teman itu pakai musik yang enak didengar. Nah, cara masukin musiknya misalkan kan dari sini ya, awal videonya.
Nah, kita tinggal tambahkan audio, pilih musik yang sudah disiapkan. Nah, misalkan yang ini ya. Kalau contoh yang ini Ikson, tambahkan. Kalau udah cocok, lihat nih musiknya sampai akhir atau enggak. Kalau misalkan kalau enggak sampai akhir, edit lagi. Misalnya kita edit di bagian ini nih, copy shopnya jangan terlalu banyak nih. Nah, ini kan udah di sini, kita edit aja, pangkas. Ini videonya juga dipangkas. Nah, ini di sini teman-teman bisa tambahin branding nomor HP atau logo channel teman-teman ya. Silahkan dikreasikan saja. Ini hanyalah contoh video sederhana tapi tetap di konsep, yaitu satu dari tulisan yang menjelaskan bahwa akan dibuka tahap 3. Yang kedua, video yang kita masukkan itu bahan-bahannya itu alur ceritanya dari awal progres sampai progresnya selesai, sehingga buyer itu bisa menangkap pesan bahwa ini manajemennya oke, bahkan akan dibuka nuansa alam 3, dan pasti si buyer akan bertanya ini lokasinya di mana atau dan lain sebagainya, pasti akan komen di channel kita. Kalau sudah, tinggal download. Udah deh. Nah, ini ekspor nih. Oke. Pahami ya? Nah, silakan teman-teman praktekkan konsisten. Jangan ada yang bolong-bolong, karena dengan kita keseringan praktek, skill editing kita akan sangat meningkat. Nah, nanti di part 3 tetap kita bahas ya, ada part 3 karena biar nggak panjang. Saya akan mengingatkan kembali rumus dari YouTube ya, rumus dalam mengupload YouTube itu apa saja sih urutannya agar video kita tuh selain kualitas video udah terkonsepkan, tapi kita juga si video kita itu nanti diusahakan agar berada di top pencarian. Itu kan ada rumusnya ya, yang dulu pernah di-share sama Pak Dwi dan Bu Ica. Nah, nanti akan saya ingatkan kembali biar teman-teman gak lupa. Oke, paham ya sampai sini? Nah, saya dulu intinya ketika pas awal di Ataisir, edit-edit biasa aja kayak gini. Tapi seiring berjalannya waktu, nah akhirnya kan mulai muncul kreativitas, ide-ide untuk membuat sebuah video yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena kan kalau kita videonya berbeda, original, tentu YouTube juga akan melihat video yang ini meskipun bahannya sama, ini lebih bagus karena ada kreativitas yang lain yang berbeda dari video yang lain. Nah, teman-teman juga nanti ke depan insya Allah bisa bisa dikreasikan, bisa bisa menjadi banyak ide yang akan keluar, tapi kuncinya adalah fokus dan konsisten. Oke, itu saja mungkin video yang part keduanya. Nanti kita akan berlanjut di part ketiganya ya.